ditanyakan, saya tadi pagi dapat informasi dari Kementerian Agama di Kota Malang, di Malang Buya. 145 bayi lahir dalam waktu 1 tahun itu tidak punya ayah. Dan itu tertinggi, dan itu tertingginya gara-gara zina. Dan saya baca itu nangis. Jadi yang ingin saya tanyakan, yang pertama, kita di sini, teman-teman di sini, generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Dan kemudian yang kedua, apa yang akan kita persiapkan nanti ketika kita menjadi orang tua? Karena semakin zaman ini berkembang, maju, otomatis akan semakin halangan-halangan, mendidik anak pun juga akan semakin sulit dan berat. Itu saja Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hanya di Malang saja kan? 145 itu. Subhanallah, innalillah. Itu berita, bayangkan. Itu kan yang hamil. Yang tidak hamil berapa lagi? Masya Allah. Maka pertama yang harus ada di hati Anda sudah benar. Pastikan Anda sedih. Pastikan Anda sedih dengar berita sepanjang itu hanya berlalu saja. Gitu. Apalagi Anda bandingkan, wah di Jakarta lebih gede lagi. Innalillah. Cuman banding-bandingan tok. Sedih. Sedih. Anda harus sedih. Itu umat Nabi Muhammad. Harus sedih. Pertama. Yang kedua, jadilah Anda berjuang-juang untuk mereka. Bagaimana berjuang untuk mereka? Kalau bisa, semua yang punya masalah seperti itu, saya siap untuk menolong mereka, membantu, menjelaskan. Agar mereka bisa menutup anak-anaknya. Jangan sampai mereka merasa tidak punya anak. Harus ini proyek bersama ini. Kasihan itu 145 anak itu. Dan ibunya pun kadang tidak mengerti. Seorang ibu yang tidak mengerti, bahkan seorang bapak yang tidak mengerti cara mendidik anak, kalau tahu anaknya hamil, itu sudah menjadi tradisi masyarakat. Itu begini bunyinya, kau berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ya gila, anaknya dihamili oleh laki-laki yang nggak bener, malah suruh nikahi laki-laki itu. Itulah nasib buruk wanita, sudah jatuh ketimpa tangga, berkarat lagi itu tangganya. Kebodohan orang tua melihat anak bermasalah suruh dikejar, kau yang berbuat, kau bertanggung jawab. Tidak harus begitu. Kalau laki-laki nggak baik, jangan dekat-dekat dengan laki-laki itu. Di perutnya sudah ada isinya. Ajib. Biarpun sudah ada isinya, tolong ini anak gadis. Jangan sampai dia, bisa jadi laki-laki itu juga menghamili lagi wanita yang lain, bahkan zina dengan wanita yang lain. Karena siapapun yang berani berzina sekali, mungkin berzina 1000 kali. Kita tolong itu anak perempuan. Kita beri wawasan agar tobat atau menyesal. Kemudian jangan sampai di kampungnya ketahuan kalau dia melahirkan anak dari hasil zina. Ini proyek bersama. Anda jadi timnya itu. Jangan sampai wanita ini di kampungnya ketahuan kalau dia melahirkan anak tanpa ayah. Ini kewajiban semuanya. Tutup aib itu. Agar dia itu percaya diri untuk tobat. Yang jadi masalah dia akan putus asa. Orang sudah tahu saya biasa zina, ngapain saya tahan-tahan? Ya terserah siapa saja mau dengan saya. Lihat pertama, rusaknya dia. Yang kedua, orang lain akan melihat, dia anaknya orang ustadz saja begitu, apalagi saya. Kalau dia anaknya ustadz, menjadi, makanya Nabi mengajarkan harus ditutup. Maka kalau Anda bisa menutup aib mereka, lihat Allah ampuni dosa Anda. Tutup aib mereka. Gimana caranya? Proyek. Sedih. Kalau Anda bisa mencari anak 40 anak, 145 saya ambil semuanya kalau mau. Saya akan ambil anak, saya akan didik mereka. Saya akan besarkan mereka dengan terhormat, tanpa harus tahu kalau dia adalah tidak punya bapak. Kalau seandainya bisa kejar itu anak-anak, orang tuanya, kita perlu selamatkan anak itu. Ada orang berkata, kalau ibunya berzina, anaknya bakal berzina. Bukan. Di saat dia tahu ibunya berzina dan punya begitu, seorang anak di saat dihadapkan dalam syahwat yang berat, akan enteng berzina kalau pernah tahu ibunya berzina. Kenapa? Ibu nggak bakal bisa marah. Kan ibu juga gitu dulu. Bukan karena anaknya berzina langsung jadi berzina. Anak berzina bisa menjadi waliullah. Ingat. Maka tugas kita menolong. Kalau ketemu berita begitu langsung. Bahkan saya kadang harus telepon 1 jam 2 jam hanya untuk memahamkan anak gadis yang semacam itu. Untuk membawa, mengajari bagaimana menjadi baik anaknya. Bahkan kadang prioritas ini masalah berat karena efeknya besar. Bayangkan seorang wanita yang nggak punya solusi menjadi putus asa, apalagi disuruh oleh bapaknya ditangkap oleh orang jahat juga, jadikan wanita berzina seterusnya. Apakah tidak paham kita mana ini?
Tugas Anda, kalau Anda punya iman, kalau Anda ingin terjaga dari zina, jaga orang lain agar tidak berzina. Yang pernah kepleset dalam zina, berikan pemahaman. Anda tutupi aibnya. Caranya gimana? Pokoknya Anda ajari dia, anak. Diajari agar dia bisa menutup aibnya. Ini ilmu yang jarang dihadirkan, tapi harus dimulai. Apa yang bisa Anda, tetangga kampung, Anda panggil, ajak diskusi, anak gadisnya. Kalau masih sekolah-sekolah, tapi harus rasa takut pada Allah. Menyesal ya, jangan ini. Sampai nanti dia menjadi baik, nanti ada yang menikahinya. Setelah menikah, tidak boleh. Bahkan dikemas dia seorang janda dan sebagainya. Jangan sampai ketahuan kalau dia pernah berzina. Anaknya pun tidak boleh tahu kalau ibunya pernah berzina. Bahkan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang bikin sedih itu pertanyaan begini. Buya, mana yang didahulukan antara bapak ini atau bapak biologis? Kalau sudah pakai kata biologis, sebenarnya bahasa zina yang halus itu, saya paham itu. Kenapa harus pakai bahasa biologis? Adanya bapak, nggak usah pakai istilah biologis, berarti yang menzinai. Pertanyaannya juga pertanyaan membuka bongkar aib. Tolong siapapun yang punya masalah zina, tutup. Jangan ceritakan siapapun. Baik, jadi pertama menyesal. Kedua, Anda harus menjadi tim penyelamat mereka dengan menolong anak-anak itu, bagaimana memahamkan kepada mereka. Kalau bisa sambung, saya akan telepon dengan wanita-wanita yang mungkin dia masih sekolah dan sebagainya. Kemudian dia, kadang tidak semua orang tua faham tentang ini. Sehingga ya itu tadi, malah kadang dicari yang menghamili. Dia kepaksa, akhirnya didolimi juga perempuan, diperas segala macam. Tatonya laki itu juga zina kemana-mana. Ujung-ujungnya anaknya hanya bagian yang ke-10. Di antara wanita, naudzubillah, hati-hati, jangan bodoh. Maka ini perlu pendidikan, edukasi dalam hal ini penting banget. Begitunya, Masya Allah ini. Kita baru ngomong berdua, saya ngomong dari laboratorium 3 orang, 145. Serem, saya dengar 3 di laboratorium, ada seorang ibu menangis. Ternyata anaknya pikir sakit, ternyata keluar positif hamil, umurnya masih 13-14 tahun. Ini, innalillah. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah. Zina, hina di dunia, hina di akhirat. Yang lain. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.